Hello, welcome back bros, balik lagi di channel Habib Brothers. Di episode kali ini kita akan kembali mereview SH Figuarts dari seri Main Rider, yaitu tidak lain tidak bukan adalah si Ace Ukyo, yaitu main form dari Kamen Rider Geats, yaitu Kamen Rider Geats Magnum Boost Form. So, kira-kira apa saja yang didapat di dalam packaging SHF Geats Magnum Boost Form ini, lalu gimana kira-kira kualitas figur ini? Yuk langsung saja kita saksikan di review kita kali ini. Kamen Rider Geats Magnum Boost Form adalah form utama dari Kamen Rider Geats. Magnum Boost Form diakses dengan gabungan race buckles dari Magnum dan juga Boost Form, sehingga menghasilkan perpaduan warna putih dan juga merah, dipadukan dengan tema rubah yang dimiliki oleh Kamen Rider Geats, menjadikan form ini simple, tidak neko-neko untuk segi warna, tapi bentuknya cukup keren. Kita mulai dari bagian atas, yaitu bagian kepala. Bisa kita lihat untuk helm yang dipakai oleh Kamen Rider Geats, tentu saja dengan form atau bentuk seperti rubah ya, berwarna putih dan dominasi ada sedikit warna merah. Untuk kompon eye-nya sendiri berwarna merah agak ke oren-orenan ya. Kita bisa lihat sculpt yang ada sangat rapi ya, terutama di bagian finishing secara coloring. Lalu untuk bagian kupingnya sendiri perlu hati-hati ya, karena banyak kasus yang patah karena sculptnya sendiri agak tipis. Lalu untuk bagian body, kita mulai dari bagian dada. Untuk Magnum Form ini yang didominasi warna putih, kita bisa lihat di bagian dada ada armor seperti ini. Sculpt dan paint jobnya cukup rapi ya. Lanjut di bagian belakang ada aksesoris seperti shawl di bagian kiri yang menjuntai seperti ini. Next, lanjut untuk bagian shoulder pad atau armor di bagian bahu, dimana kita lihat untuk ukuran dan bentuk armornya simetris ya di antara kanan dan kiri. Lalu berikutnya di bagian lengan kita lihat ada gimmick seperti ini ya, kita bisa buka. Lalu berikutnya adalah bentuk dari Desire Driver atau belt dari Kamen Rider Geats yang mempunyai beberapa macam gimmick. Salah satunya bisa kita putar seperti ini. Detail yang bagus ya untuk Desire Driver ini. Kita bisa lihat perpaduan antara race buckle Magnum dan race buckle Boost dengan paint job yang juga cukup baik ya. Berikutnya di bagian lower body, kita bisa lihat untuk bagian dari boost formnya mayoritas berwarna merah sepanjang dari mulai pinggang hingga di ujung telapak kaki, lengkap dengan ornamen seperti bentuk knalpot di bagian betis kanan dan kiri. Untuk paint jobnya juga cukup bagus ya, rapi, tidak ada cat yang melebar. Begitu pula dengan armor di sekitar lutut dan juga dekat pergelangan kaki ya. Untuk detail di telapak kaki juga cukup bagus. Secara overall, proporsi, detailing, lalu juga paint job untuk sekelas SHF regular, menurut kita sudah di atas rata-rata ya untuk SHF Kamen Rider Geats
Magnum Boost Foam. Berikutnya untuk kelengkapan aksesoris yang didapat ya, seperti biasa beberapa optional hand ya. Lalu tentu saja senjata andalan dari Magnum Boost yaitu Magnum Shooter 40X. Di sini kita bisa lihat ya, untuk detailing serta paint jobnya juga lumayan oke. Dimana di senjata ini bisa kita kombinasikan ya dengan Magnum Race Buckle dengan cara seperti ini. Kita bisa tempel di bagian ujung depan ya dengan posisi seperti ini. Di bagian samping senjata ini ada tonjolan yang berfungsi sebagai plug-in ya, yang bisa kita tempelkan di bagian belt sebelah kiri seperti ini. Next, untuk kualitas artikulasi seperti biasa kita mulai dari join leher. Bisa kita lihat untuk artikulasi di join leher cukup oke ya. Kita bisa leluasa dengan penggerakan ke depan ke belakang seperti ini, dimana untuk armor di bagian tubuhnya tidak begitu menghalangi ya, terutama untuk pergerakan ke samping kanan kiri. Jadi cukup oke untuk kualitas di join leher. Untuk join di bagian torso sendiri, di bagian bawah dekat join untuk pergerakan di sekitar pinggang dan perut juga cukup oke ya. Artikulasinya kita bisa lihat dengan pergerakan membungkuk seperti ini sudah cukup luas, dengan pergerakan ke samping kiri dan kanan juga cukup oke. Untuk bagian armornya sendiri tidak begitu menghalangi ya kualitas dari artikulasi di join ini. Untuk join di pangkal lengan, kita bisa lihat untuk pergerakannya juga lumayan luas. Shoulder pad yang ada juga bisa kita atur ya, supaya tidak menghalangi. Bisa kita rotasi juga seperti ini di bagian pangkal lengan. Berikutnya untuk bagian siku, double join yang ada juga cukup oke. Bisa kita tekuk hingga 90 derajat lebih. Untuk ornamen yang ada di bagian lengan, sekitar di bagian bicepnya sendiri juga tidak begitu mengganggu ya. Bisa kita lihat masih ada space di sekitar pergerakan ini. Lalu untuk di join pergelangan tangan seperti biasa ya, tidak ada masalah berarti karena artikulasinya cukup luas juga. Untuk bagian beltnya sendiri ya, Desire Driver tidak begitu seret sehingga masih bisa diatur ya, di-adjust sesuai dengan pergerakan untuk main body-nya sendiri. Begitu pula dengan gimmick yang ada. Berikutnya untuk join di pangkal paha, sudah menggunakan sistem join yang baru ya, sehingga untuk pose split seperti ini tidak ada masalah berarti. Kita bisa atur dengan menaikkan dan menurunkan join di pangkal paha ini sesuai dengan artikulasi yang kita mau ya. Untuk pergerakan ke depan seperti ini juga sangat-sangat oke. Begitu pula untuk pergerakan ke belakang. Berikutnya untuk join lutut, dengan adanya beberapa armor merah ya di sekitar kaki tidak menghalangi artikulasi sehingga bisa kita tekuk hingga ke belakang seperti ini. Untuk aksesoris knalpotnya sendiri juga bisa kita gerakkan ya ke bawah dan ke atas seperti ini. Next, untuk join di bagian pergelangan kaki cukup
seret sih sebenarnya, tapi masih oke. Lalu yang terakhir adalah di join telapak kaki. Seperti biasa ya, tidak ada masalah berarti, masih cukup luas untuk digerakkan. Secara overall untuk kualitas join di figur yang kita dapatkan ini meskipun agak sedikit seret ya, kita juga harus berhati-hati, tidak boleh memaksa join terutama barang-barang baru ya yang agak seret. Kita harus biasakan dulu untuk sendi-sendinya supaya agak luas. So overall tidak ada masalah berarti ya untuk artikulasi di SAF ini. SH Figuarts Kamen Rider Geats Magnum Boost Form dirilis pada bulan Februari tahun 2023 sebagai rilisan standar atau regular dengan bandrol sekitar 4.000 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 500 hingga 600.000 rupiah. Menurut kita, SAF Geats ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan ya. Di antaranya untuk kelebihan SAF ini antara lain yang pertama adalah di bagian detailing dan juga paint job dari SAF ini yang bagus untuk ukuran main rider serta regular release ya. Lalu yang kedua adalah di bagian artikulasi, di mana meskipun banyak armor di bagian tubuh serta bagian kaki, namun tidak mengganggu ya artikulasi di join-join terutama yang ada di bagian tangan dan juga kaki. Yang ketiga, tentu saja harganya yang cukup terjangkau ya, mengingat ini adalah SAF yang wajib ya untuk kolektor main rider ataupun kolektor Kamen Rider Geats. Untuk kekurangannya diantara lain menurut kita adalah dimana untuk SAF ini kurangnya aksesoris yang didapat ya. Untuk senjatanya sendiri kita cuma mendapatkan satu bentuk aja untuk Magnum shooternya. Lalu yang kedua di bagian helm, terutama di ornamen yang seperti kuping, karena sculptnya yang tipis kita juga harus berhati-hati ya karena rawan patah. Lalu yang terakhir adalah dimana untuk kasus dari SAF yang didapat adalah beberapa bagian join yang agak seret sehingga harus berhati-hati terutama pada awal dimainkan. Sekian dulu video review kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, lalu like, comment, dan share video ini jika kalian suka, dan tetap dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Happy forever, bros for life. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. See ya bros.